siapa saja bisa jadi pembela hak asasi manusia. Karena yang akan mengayomi hak asasi manusia ini dalam perspektif hukum itu adalah negara hukum. Seringkali kita melihat dalam situasi ini negara cenderung melihat kritik itu bukan sebagai masukan tapi sebagai ancaman. Kalau sampai benar seperti itu, maka saya rasa ini jadi sebuah bahaya kalau misalnya negara melihat kritik itu sebagai sebuah ancaman. Saya melihat dari yang disampaikan Mas Tama tadi bahwa ancaman daripada kita berani bersuara Mas, ya, baik itu secara digital ataupun secara langsung. Bersuara ataupun mengkritik sebuah kebijakan itu bisa dikatakan sebuah adegan yang berbahaya sekarang. Dampak secara psikologis ketika melihat wakil koordinator kontras saja dapat diberlakukan seperti itu, apalagi aktivis kecil-kecilan misalnya. Nah, itu artinya adalah track record dari susunan-susunan yang menegaskan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dalam demokrasinya. Saya berharap juga kepada penyidik kasus ini bukan hanya dalang dalam lapangan tersebut ataupun yang melakukan penyiraman, tapi dalang aktor intelektualnya. Melihat dalam koridor hukum, tentu serangan dalam bentuk perbuatan melakukan penyiraman air keras ini adalah perbuatan yang keji. Baik, selamat datang di Suara Selatan. Kali ini kita akan membahas tentang suara yang dibungkam menilik teror terhadap pembela hak asasi manusia. Kawan-kawan sekalian, bersama saya Abdurrahman Hakim, kita akan membahas berbagai macam tragedi ataupun kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tentu kawan-kawan juga tahu bahwasanya pelanggaran HAM ini tidak bisa kita biarkan. Dari tahun ke tahun akan ada terjadi terus. Dan dari tahun sebelumnya, ada beberapa kasus yang masih belum bisa dicerahkan ataupun ditindaklanjuti. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani kawan-kawan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Zilan selaku mahasiswa, ada saudara saya Pareh selaku aktivis masyarakat, dan juga ada Tama selaku aktivis mahasiswa, dan juga Bang Dedi selaku akademisi dan juga praktisi hukum. Jadi kawan-kawan, kita persingkat saja bagaimana kemudian kita akan bahas ini lebih lanjut terkait pembela daripada hak asasi manusia. Kita bicara tentang lanskap teror. Misalnya begini Bang, ketika seseorang dibilang atau dikatakan sebagai pembela hak asasi manusia, kira-kira siapa sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai pembela hak asasi manusia ini? Dari pandangan Abang selaku akademisi lah. Oke. Jadi perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan oleh host ya. Jadi saya akademisi Fakultas Hukum, nama saya Dedi, dan saya kira ini momentum yang paling bagus ya. Terima kasih dulu undangannya dari Suara Selatan, ya kan. Semoga kita bisa mensuarakan berdiskusi ini, menambah literasi, ya kan, bagi nambah wawasan bagi tidak hanya penegakan hukum tentunya, tapi bagi suara masyarakat juga untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran. Ya kan? Nah, tadi ditanyakan soal pembela hak asasi manusia. Siapa sebenarnya pembela hak asasi manusia? Jadi kalau kita melihat perspektif, sebenarnya ada dua. Ya tentu ketika saya orang hukum, maka menurut Undang-Undang HAM, pembela hak asasi manusia itu adalah orang yang dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan tindakan untuk menyatakan sesuatu yang menjaga marwah hak asasi manusia. Ya, jadi dalam arti itu, jadi orang yang bertindak untuk melakukan sesuatu, menyuarakan hal-hal yang bertemakan hak asasi ya. Nah, tapi dalam perspektif berbeda ketika kita melihat dalam ruang lingkup kacamata sosial, maka teman-teman yang dikatakan sebagai pembela hak asasi manusia ini kecenderungan yang banyak kita sebut itu adalah seorang aktivis, ya kan.
seorang aktivis, mahasiswa pun bisa dikatakan pembela hak asasi manusia, ya kan? Teman-teman badan eksekutif mahasiswa sering demonstrasi, aksi, menyuarakan kebebasan berpendapat, itu refleksi dari menyuarakan hak asasi manusia, termasuk dosen, akademisi, dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita artikan dalam arti luas, pembela hak asasi manusia itu adalah masyarakat. Ya. Terlepas apapun profesinya ya Bang, ya, Terlepas guru, apapun petani, posisi, dan siapapun. ya. Karena yang akan mengayomi hak asasi manusia ini dalam perspektif hukum itu adalah negara hukum, ya kan? Jadi kita Indonesia ya, Ya, sebagai penegak hukum. itu teorinya lah, istilahnya, ya kan? Iya. Nah, artinya itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai pembela hak asasi manusia, karena kan dimensinya itu banyak sekali ketika kita melihat kasus-kasus tertentu. Kalau kita hubungkan dengan kasus tertentu yang mungkin entah itu lingkungan dan lain sebagainya lah, yang bisa menjadi representasi. Menarik nih Bang, artinya kan siapa saja bisa jadi pembela hak asasi manusia. Betul. Khususnya ini para aktivis ya Bang. Ya. Saya beralih ke saudara Paren, aktivis yang saya rasa beliau ini sering Bang, ikut membela hak asasi manusia, membela hak-hak rakyat Melalui masyarakat demonstrasi itu. ya. Iya, melalui demonstrasi. Tentunya berbagai pandangan beliau sebagai aktivis. Bagaimana sih Bang sebenarnya yang bisa kita katakan sebagai pembela hak asasi manusia ini? Bagaimana ya? Bicara soal aktivis ya. Kalau kita bicara soal aktivis itu kita nggak bisa mengklaim khususnya diri kita ada aktivis. Tapi ada sebuah menonjol di mana sebuah gerakan, oh orang ini lebih lantang nih bersuara, oh orang ini lebih berani nih untuk bersuara. Nah, untuk pelanggaran HAM, semua orang bisa deh untuk berbicara soal hak asasi manusia. Dan kita pun ya masyarakat biasa pun kita bisa membicarakan dengan berbagai macam permasalahan. Misalkan ada hari ini masyarakat penduduk ataupun masyarakat desa yang hari ini minta tolong untuk meminta bantuan entah dalam segi permasalahan apapun, dan kitalah di sana bisa menolong para masyarakat Advokasi ya. Ya, untuk advokasi. Dan walaupun kita nggak ada nggak ada profesi mungkin background hukum kan ataupun apa, tapi hari kita berbicara mungkin dari segi pengalaman. Nah gitu. Dan untuk hak asasi manusia, menurut saya ya, semua orang bebas berpendapat dan semua orang bebas bersuara, asalkan suara dan pendapat itu benar dan tidak mencalahkan ataupun apa sih namanya, kalau kayak ini tidak mau berkabut ya Hak orang lain. ya hak orang lain. Artinya sama saya bilang tadi bahwasanya siapapun bisa jadi pembela hak asasi manusia apapun profesinya. Apalagi hak asasi manusia ini dilindungi ya, semua orang punya hak. Nah, kembali ke berbagai lanskap teror, kalau kita bicara tentang teror terhadap hak ataupun pembela hak asasi manusia, dari Mas Tama gimana nih? Apa saja kira-kira berbagai macam teror ataupun yang bisa terjadi terhadap seorang pembela hak asasi manusia? Oke, kalau bicara soal pembelaan tadi kan secara definitif ya kita sudah sama lah ya, satu perspektif. Secara apa yang saat ini terjadi, memang kalau kita berkaca dari puluhan tahun yang lalu, bahkan dari sebelum era reformasi, sampai sekarang saja belum terusut tuntas dari kasus pelanggaran HAM yang terjadi dari tahun 98, bahkan sebelum-sebelumnya, bahkan sampai sekarang pun sering terjadi kasus pelanggaran HAM. Mungkin coba saya beberapa yang terbaru, yang penculikan aktivis, kemudian kita bicara baru saja terjadi juga nih kan kasus dari Wakil Koordinator Kontras. Sebelumnya juga ada apa namanya Novel Baswedan, kemudian juga Ketua BEM UGM dari Tio Ardianto dan lain sebagainya. Seringkali kita melihat dalam situasi ini negara cenderung melihat kritik itu bukan sebagai masukan tapi sebagai ancaman.
Kalau sampai benar seperti itu, maka saya rasa ini jadi sebuah bahaya kalau misalnya negara melihat kritik itu sebagai sebuah ancaman. Maka ini berpotensi untuk nantinya menggerus orang-orang yang nanti mau bersuara karena banyaknya hal-hal tersebut yang terjadi pelanggaran HAM. Nah, kalau kita bicara soal tadi menyuarakan kan ada banyak cara, ya. Advokasi, kemudian juga ada apa namanya audiensi. Saya nggak hanya demonstrasi, betul. Demonstrasi itu kan sudah langkah terakhir, Bang, ya. Nah, artinya kan kalau kita bicara banyaknya pola yang bisa kita lakukan, tapi ya kita lihat seringkali pola-pola seperti itu kan jarang digubris, sehingga kan mungkin teman-teman coba melakukan mencari atensi dengan demonstrasi, meskipun ya kita tahu keadaan sekarang ya negara melihat itu sebagai sebuah ancaman. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita soroti sebenarnya. Ditambah lagi yang baru-baru ini kan waktu koordinator kontras terdapat karena penyiraman air keras. Saya rasa itu sudah tanda bahaya bagi siapapun yang menyuarakan tentang hak asasi manusia, baik itu secara secara keras, lantang, ataupun yang mungkin ngobrol seperti ini ternyata ada orang yang nggak suka kan, bisa aja tiba-tiba disiram air keras, kan kita nggak tahu kan. Nah, itu yang mungkin barangkali harus kita refleksikan bersama. Saya melihat dari yang disampaikan Mas Tama tadi bahwa ancaman daripada kita berani bersuara pasti ada. Baik itu secara digital ataupun secara langsung. Bahkan kan kita melihat juga beberapa aktivis ya sebutlah, itu ketika berani bersuara ada yang tiba-tiba akun pribadi didoxing, kemudian ada yang dikenakan pasal, dikriminalisasi, dan bahkan tadi disebutkan sama Mas Tama, ada yang diserang secara fisik, penyiraman air keras. Dari Mas Jidan bagaimana nih tanggapannya terkait hal-hal demikian yang menjadi teror bagi seorang pembela hak asasi manusia? Mungkin yang disinggung oleh Mas Tama dan Mas Abdur tadi itu adalah yang paling nampak adalah sebuah perbuatan fisik. Kan tetapi kita berkaca dari aktivis-aktivis yang sudah pernah dilakukan teror, kan tetapi secara online ataupun dengan serangan pemberantasan akun dan lain-lainnya itu mungkin tidak terlihat di para publik. Artinya di sini dikatakan bahwa bersuara ataupun mengkritik sebuah kebijakan itu bisa dikatakan sebuah adegan yang berbahaya sekarang. Melihat dari kejadian yang sebelumnya, bukan hanya berkaca pada berita terbaru, artinya di sini pengawalan terhadap masyarakat sipil yang ingin bersuara itu bagaimana penindakannya. Mungkin itu sih. Oke, berarti ini ancaman yang serius bagi seorang pembela hak asasi manusia yang kawan. Nah, tadi disebutkan oleh Mas Tama ada satu aktivis wakil koordinator kontras yang baru-baru ini terkena serangan fisik berupa penyiraman air keras. Nah, kita bakal muncul perspektif kenapa harus Andri Yunus dari pandangan Abang sekaligus akademisi dan praktisi hukum, bagaimana nih Bang melihat ini sebagai kejadian ataupun penyerangan terhadap pembela hak asasi manusia? Baik ya, kita simpel sebenarnya kalau kita lihat dari histori lintasan sejarah. Kontras ini kan organisasi yang luar biasa yang memang melindungi masyarakat sipil, terutama memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Kita sudah tahu kasus Munir diracun seperti apa dan sampai sekarang pun belum tuntas, ya kan? Kasus Haris Azhar, ya kan? Nah, ya kan, dan semuanya adalah bagian daripada proses dialektika demokrasi kita yang sebetulnya kalau saya boleh bilang hidup segan mati tak mau, ya kan? Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kadang ada penghormatan terhadap demokrasi ini, tetapi ada juga keinginan untuk mematikan demokrasi. Nah, dalam arti itu sehingga memang tidak terbantahkan kadang-kadang ada stigma bahwa demokrasi di kita itu setengah hati, ya kan? Bagi teman-teman
di ilmu pemerintahan atau di FISIP seperti itulah jargonnya ya kan. Ya. Tapi kalau hukum nah agak beda memandangnya ya kan. Jadi kalau di hukum kalau kita melihat dalam konteks targeting sasaran ya tentu apa namanya Ada sebab akibat ya bang. ada kausalitas memang ya kan, motif juga Ya. nah itu menjadi apa namanya menjadi hal atau variabel yang tentunya dalam suatu penyelesaian kasus itu teman-teman penegak hukum akan mentracernya ke sana dengan melakukan penyelidikan kan kalau ada kasus. Nah dalam konteks kenapa kontras, saya kira nggak hanya kontras, Banyak bang ya. semua banyak bahkan Seluruh individu. Indonesia, Iya. Kita tahu kasus Novel Baswedan juga ya kan. Nah Novel parah malah, ya kan. Nah itu artinya adalah track record dari susunan-susunan yang menegaskan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja Dalam sebetulnya. demokrasinya ya Dalam bang. demokrasi itu. Jadi saya kira kita harus lebih menguatkan lah pada prinsip-prinsip demokrasi kita itu dan artinya sama-sama melihat bahwa dengan situasi yang ada saat ini ya proses-proses seperti ini adalah proses-proses yang tidak bisa dibenarkan secara hukum ya kan, dan merupakan apa namanya refleksi dari kekerasan, refleksi dari dengan tindakan-tindakan cara-cara seperti itu gitu ya kan. Terlepas dari apapun cerita latar belakang motif di balik itu, nanti kan semuanya akan terjawab ketika diselesaikan perkaranya oleh aparat penegak hukum kan. Semua karena kita negara hukum ya. Jadi kita wajib menghormati dan memahami bagaimana. Jadi biarkan dulu proses penegakan hukum itu bekerja sebagaimana mestinya kan. Kita sudah melihat juga dan luar biasa diatensi oleh Pak Kapolri juga kan. Saya kira tidak mungkin lah kalau sudah Pak Kapolri mengatensi itu sudah pasti akan sedapat mungkin untuk diselesaikan. Dan kita berharap itu tentunya kan ya kita semua di sini dalam rangka mendukung ya kan untuk menuntaskan penegakan hukum terhadap hal itu ketika hal ini menjadi trending lah seperti itu. Tentunya hal ini juga tidak kita inginkan bang. Apalagi kepada mereka yang hari ini lantang bersuara membela hak asasi manusia. Saya coba ke Mas Tama nih. Berkaitan dengan kejadian Andri Yunus ini, tentunya karena seorang Andri Yunusnya adalah seorang aktivis yang lantang bersuara dan berani menyuarakan apa yang semestinya, tentu ada orang-orang yang merasa terancam atau terganggu dengan suara-suara lantangnya Andri Yunus. Jadi dari pandangan Mas Tama, bagaimana nih melihat keadaan ini? Siapa sebenarnya Andri Yunus ini? Siapa orang-orang yang tidak suka barangkali terhadap apa yang disuarakan oleh Andri Yunus? Kalau kita bicara soal kasus Andri Yunus ya, Andri Yunus ini kan seorang tadi yang disampaikan oleh Bang Deddy kan orang yang sering membela hak asasi manusia atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kalau kita lihat juga track record dari Mas Andrinya sendiri, dalam mungkin kalau saya tidak salah ya, 5 bulan yang lalu beliau pernah melabrak ya ke hotel di Jakarta. Waktu itu kan pembahasan itu, waktu pembahasan tentang rancangan undang-undang TNI yang mana dilaksanakan tertutup. Waktu itu Mas Andri ini masuk ke dalam yang sempat ramai videonya itu ya. Tiba-tiba itu ya. Betul. Nah kemudian selang 5 bulan setelahnya beliau kan juga sering aktif terkait advokasian masalah hak asasi manusia. Dan informasi terbaru kan koreksi kalau saya, beliau kan baru selesai balik dari syuting podcast membahas tentang diskusi di demilitarisasi ya, dan membahas tentang salah satunya tentang undang-undang TNI. Kemudian balik dari sana ternyata kan terjadilah kasus yang saat ini sedang berjalan gitu.
bukan untuk apa namanya cocokologi ya, tapi ya kita lihat pola ini tuh sering berulang, ya kan? Ada orang bersuara lantang, kemudian setelahnya apa namanya mulai di doxing, diintimidasi dan lain sebagainya, dan ternyata masih lantang bersuara, barulah ada teror dan intimidasi yang secara langsung. Nah, ini kan yang balik lagi ke yang tadi, bahwa ini yang kita takutkan sebenarnya. Kalau memang negara atau bahkan orang yang punya kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan melihat ini sebagai sebuah hal yang biasa saja, saya rasa ini jadi menakutkan kita sebagai WNI ini kan Bang ya. Kalau bahasa Genzi itu Bang, mengapa WNI katanya. Nah, tapi ya, melihat situasi yang ada, saya kira ini dampaknya jadi panjang, dampak secara psikologis bagi para aktivis atau pembela HAM, kita bicara pembela HAM tadi ya, dampak secara psikologis ketika melihat wakil koordinator kontras saja dapat diberlakukan seperti itu, apalagi aktivis kecil-kecilan misalnya kita yang masih mahasiswa, yang masih coba demonstrasi atau mungkin bersuara secara mungkin melalui platform media seperti ini, mungkin orang-orang akhirnya berpikir kembali Bang, kira-kira aman nggak ya, atau mungkin gimana ya, padahal kan ini karena kita negara demokrasi, sebuah kewajiban untuk kita mengkritisi segala macam hal yang tidak sesuai. Nah, kalau misalnya polanya seperti ini terus berulang, nah saya takutnya mungkin 2, 3, 5, 10 tahun lagi tidak ada lagi orang yang berani bersuara Bang. Nah, itu yang saya rasa perlu hari ini harus kita terus gaungkan, kita suarakan, kita kampanyekan bahwa kita harus mengkritisi segala macam hal yang kurang tepat. Bukan berarti kita nggak peduli dengan negara, justru dengan kita mengkritisi, kita peduli dengan negara, bahwa kita mau negara ini lebih baik lagi ke depan begitu. Jadi saya rasa harus dirubah dulu apa namanya, supaya negara itu menganggap kritis itu sebagai sebuah masukan, bukan sebagai sebuah ancaman. Mungkin begitu Mas. Artinya kita sebagai negara demokrasi tentunya berpendapat, bersuara dan mengkritisi itu adalah bagian daripada berdemokrasi. Dan ketika terjadinya suatu penyerangan ataupun intimidasi terhadap mereka-mereka yang berani berpendapat, bersuara, ini tentunya akan berpengaruh secara sosiologis maupun secara psikologis. Ada kawan-kawan aktivis yang barangkali melihat kejadian ini merasa mungkin takut, dan ada pula yang mungkin lebih lantang bersuara. Lihat kejadian ini, bagaimana pandangan Mas Saleh terkait hal-hal demikian? Ya, kita berharap kan dengan tragedi Andri Yunus, teman-teman aktivis ataupun teman-teman yang lain hari ini yang berusaha dan masih berjuang untuk menyuarakan apa yang benar dan memperjuangkan hak-hak manusia juga yang mungkin hari ini direnggut oleh negara. Nah, kalau Andri Yunus ini gak lepas dengan kontras ya. Kontras ini mungkin gak lepas juga dengan seorang Munir yang akan melekat ya. Nah, dari seorang Munir pun mungkin kita berbicara soal kontras kembali. Dari seorang Munir pun sempat diteror ya kan, bahkan tragedi yang diracun di udara ya kan, dan sampai gak lama itu dengan adanya kasus Fathia dan Haris juga kemarin tuh, dan gak lama juga kontras ini didapatkan paket kepala ini ya, iya kepala hewan itu. Dan gak lama Andri Yunus ini ya balik lagi kan, tadi kata Mas Tama tadi sempat ada pernah mendobrak ya, di mana sebuah rapat rancangan undang-undang TNI itu dibahas di hotel lagi, ya mungkin secara diam-diam, apalagi saat itu kan gejolak ini ya efisiensi kalau gitu di saat itu. Nah, Andri Yunus ini dikenal sebagai background hukum konstitusional kalau nggak salah. Nah, terus juga beliau itu nggak cuman melabrak di hotel, tapi pernah mengirimkan surat ke DPR RI persoalan rancangan undang-undang TNI. Nah, nggak lama itu juga, kalau nggak salah, Andri Yunus ini pernah jadi saksi dalam perkara soal pembahasan rancangan undang-undang TNI tersebut. Nah, gitu yang
tadi yang saya baca ya. Nah, habis itu di saat kejadian tragedi Adi Yunus yang penyiraman air keras, tapi bukan air panas ya. Ya. Ya, air keras ini. Kejadian tragedi penyiraman air keras ini katanya ini menurut saya ya, bukan ini Mas Riyad. Menurut saya ada sedikit ini memang dirancanakan. Iya, terorganisir. Bahkan pelakunya tuh nggak 2 orang ya. Walaupun di CCTV itu Cuma 2 orang. 2 orang. Nah, saya berharap juga kepada penyidik kasus ini bukan hanya dalang dalam lapangan tersebut ataupun yang melakukan penyiraman, tapi dalang aktor intelektualnya. Ya. Karena kita balik lagi dengan tragedi Novel Baswedan yang pernah sama disiram dengan air keras, yang ditangkap itu cuman aktor lapangannya, betul? Iya, PN-PN-nya kan. Kita berharap aktor intelektualnya yang ditangkap juga. Kita berharap penyidik ini nggak cuman aktor lapangan, tapi sampai ke akar-akarnya. Siapa dalangnya? Iya. Kalau seandainya ini tidak tertangkap, ya mungkin saya merasa ini sebuah ancaman demokrasi. Ya, ancaman demokrasi ini mungkin karena masyarakat yang sering mengkritik, masyarakat yang hari ini berjuang, yang masyarakat hari ini yang menyuarakan kebenaran, itu orang-orang yang dikritiki, yang disuarakan tersebut merasa terancam, ya mungkin bisa dikatakan sipil fobia ya. Orang anti kritik ya, Sipil fobia. Iya, kita berharap semoga kasus ini cepat diusut tuntas dan ya seterang-terangnya. Dan balik lagi bahwasanya Andi Yunus ini memang aktor yang sering mengganggukan rancangan undang-undang TNI ini harus transparansi dan Terbuka. Ya, terbuka. Gitu. Berarti ke Mas Dilan nih, sebagai mahasiswa yang masih aktif, bagaimana pandangannya terkait kejadian yang dialami oleh Andri Yunus ini? Kan ini pasti berdampak tuh di lingkungan mahasiswa secara psikologis, apalagi mahasiswa yang sering ikut demonstrasi, ikut bersuara dan mengkritisi. Bagaimana nih pandangannya? Sebelumnya dengan latar belakang saya sebagai mahasiswa ilmu kesehatan, yang dimana tadi disinggung oleh Mas Tama tentang masalah psikologis, artinya di sini bukan hanya sekedar dari pihak korban yang terkena, kan tetapi seluruh masyarakat pun yang melihat ataupun mendengar sebuah kasus ini akan terkena juga psikologisnya. Artinya di sini bisa dikatakan ceiling efek gitu, ya. Nah, artinya di sini berkaca sebelum kejadian Mas Andri Yunus ini, yang terbaru-baru yang pernah viral, itu ada kejadian dari Panji Pragiwaksono serta Ketua BEM dari UGM. Artinya dua aktivis tersebut hanya mendapatkan ancaman secara online ataupun secara peringatan. Lalu dengan kejadian hari ini, yang baru-baru ini, yang menimpa Mas Andri Yunus, apakah ini menjadi peringatan bahwa mereka akan menjadi gilirannya? Nah, lalu di sini yang dikatakan bahwa seluruh masyarakat bisa membela hak asasi manusianya ataupun sebagai hak individunya harus bisa dilindungi secara yang dimana sudah tertera di dalam undang-undang gitu. Mungkin. Sebenarnya seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia ini adalah negara hukum, harusnya ada perlakuan hukum yang sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Saya coba kembali ke Bang Dedi nih, bicara tentang hukum. Yang hari ini kita melihat kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga kasus terhadap teror pada pembela hak asasi manusia. Apakah kira-kira hukum di Indonesia itu sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya? Apakah hukum di Indonesia itu sudah cukup untuk menangani ataupun membuka daripada tuntas berbagai masalah tentang pelanggaran HAM ataupun pembela HAM? Ya, kalau kita melihat berbagai riset ya, kalau kita melihat kecenderungan penegakan hukum itu sebetulnya trennya akan dilihat dari tahun ke tahun, ya kan? Tetapi
kalau kita melihat dalam skema puas tidak puas, tentu sebetulnya itu relatif, ya kan, kecenderungannya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi optimalisasi, saya kira aparat penegak hukum itu optimal, sudah melakukan berbagai macam berbagai macam pelaksanaan atas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang ada di Indonesia ya, terutama dalam hal kasus-kasus tertentu juga, bahkan kasus-kasus yang sangat berat ya kan, nah, termasuk pemberantasan narkoba ya kan, kalau kita lihat seperti itulah. Nah, tapi dalam segmen yang hari ini kemudian kita melihat seakan dengan refleksi kasusnya Andre Yunus ini ya, seakan bertumbuh dan berulang lah ya kan, ketika kita hampir melihat kok bisa sih ada lagi kasus, pertanyaannya kan kok bisa sih ada lagi kasus seperti Novel Baswedan ya kan. Nah, dan serangannya ke kontras lagi ya kan, orang pasti akan tanda petik udah bertanya-tanya kenapa kontras kan, seperti itu. Nah, ada sentimen apa nih ya kan kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya kira kita lihat memang penanganan terhadap kasus Andre Yunus ini saya kira menjadi refleksi dari penegakan hukum yang paling maksimal lah mendapat perhatian dan reaksi masyarakat hari ini, bahkan netizen juga ya kan. Nah, jadi saya kira kita patut juga mengapresiasi para penegak hukum dan kemudian mengawal kasus Andre Yunus ini untuk bisa terselesaikan dengan tuntas dari sisi keadilannya, kepastian hukumnya, ya kan? Karena jika kita melihat dalam koridor hukum, tentu serangan dalam bentuk perbuatan melakukan penyiraman air keras ini adalah perbuatan yang keji. Jadi ini kalau dalam doktrin hukum pidana itu, karena saya selaku dosen hukum pidana juga, itu masuknya ke tindakan penganiayaan berat, ya kan? Dia ada pasal 482 yang kalau sekarang kita sudah menggunakan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, saya kira semua sudah diimplementasikan dalam aturan dan undang-undang itu untuk penanganan penegakan hukumnya, dan sanksinya pun ada, ya kan, terhadap para pelakunya. Tapi yang paling kita tegaskan lagi adalah bagaimana sih semua persoalan atau permasalahan dalam kasus ini terselesaikan dengan tuntas seperti itu kan. Artinya siapapun yang ada di balik latar belakang penganiayaan terhadap si korban itu dapat diselesaikan dengan tuntas tadi. Jadi misalkan pelakunya adalah si A, si B, kemudian ada lagi pelaku lain, ya bisa saja itu terjadi dalam doktrin hukum, bisa saja ada pelaku lain, pelaku penyerta namanya dalam doktrin hukum itu. Tetapi nanti kita akan tunggu hasil penyidikan APH itu seperti apa dalam melihat refleksi kasus daripada kasus Andre Yunus ini. Seperti itu kira-kira. Melihat keadaan hari ini, apa yang terjadi oleh Andre Yunus itu tidak hanya bentuk ancaman sebenarnya kan Bang, bahkan termasuk saya lihat itu adalah tindakan percobaan pembunuhan. Karena ketika air keras itu coba disiramkan ke wajah, itu bisa mempengaruhi pernapasan. Dan kalaupun tidak terbunuh, paling tidak itu cacat secara fisik. Nah, jadi kan ini ancaman yang serius, ancaman yang tidak hanya secara verbal, tapi juga secara langsung yang dialami oleh saudara kita Andre Yunus. Kalau memang hari ini kejadian ini tidak bisa diusut tuntas, itu akan sangat lucu saya rasa. Saya kemarin baru saja lihat salah satu video oleh salah satu influencer yang katanya saya ini sudah pakai masker katanya, tapi 1 kali 24 jam tidak ketangkep. Bagaimana mungkin yang nampak jelas di CCTV tidak bisa? Jadi pertanyaan begitu semua, ada bukti jelas.
Artinya kan kita percayakan ini semuanya pada APH dengan secepat-cepatnya, dan saya rasa kita perlu juga percaya dengan apa yang hari ini menjadi hak para penegak hukum. Tapi bukan berarti itu menyurutkan kita untuk bersuara dan lantang menyuarakan pendapat, baik itu kebaikan dan keadilan. Kemudian nih, kalau kita bicara tentang berbagai kasus terhadap pembela hak asasi manusia ataupun pelanggaran HAM, melihat hari ini kejadian ini, bagaimana Mas Pareh tanggapan Mas Pareh terkait solidaritas publik hari ini? Apakah publik hari ini cenderung diam atau cenderung makin lantang bersuara, atau bagaimana kira-kira Mas Pareh selaku aktivis nih? Selaku aktivis ya. Mungkin menurut saya dan pandangan saya juga, mengutip dari sebuah kalimat dari Sokogi ya, anak muda itu ada dua pilihan, menjadi apatis atau juga gini bahasanya, mengikuti arus atau melawan arus. Seandainya kita mengikuti arus, ya otomatis kita sebagai kaum muda ya apatis lah, tidak peduli dengan kejadian yang di sekitar. Mungkin hari ini Andrinus yang jadi korban, tapi kita tidak tahu besok atau besoknya lagi kita yang menjadi korbannya, ya kan? Nah, jadi hari ini kita berharap kepada kaum muda dan semua golongan yang ada di sini, entah itu aktivis kayak ataupun dari komunitas apa, mungkin dari mahasiswa ataupun dari OKP ataupun LSM yang ada. Hari ini kita bersama-sama mengawal adanya kasus yang Andrinus, bahkan mungkin kita berharap bukan cuma kasus Andrinus ada aja ya yang kita kawal, tapi dari teman-teman mungkin dari tahanan politik yang sekarang masih berjuang, yang hari ini mungkin ya dikriminalisasi, mungkin juga ada teman-teman kita yang di sekitar juga, kita nggak tahu kan apakah dia terkena intimidasi, kena teror ataupun yang lainnya. Hari ini kita bersama-sama ya saling menjaga, saling berhati-hati. Kita tidak tahu orang-orang yang di sekitar kita di sini. Nah gitu. Luar biasa ya, karena tidak hanya Andrius, barangkali bisa jadi besok berikutnya ya. ada Andrinus berikutnya. Iya. Lihat kejadian ini dari Mas Tama, apa nih harapannya ke depan terkait kejadian ini barangkali? Balik ke yang tadi kita bicara soal solidaritas publik ya. Kalau bicara soal solidaritas publik, saya rasa dari banyaknya sudah yang terjadi dari tahanan politik, kemudian ada kasus-kasus yang lain. Saya lihat publik saat ini sudah membangun solidaritas tersebut. Tambah lagi kemarin kalau kita keluar dari permasalahan ini, kemarin Mas Ferry Irwandi menggalang dana terkumpul 3 miliar kalau nggak salah ya untuk saudara kita yang terjadi bencana di Aceh, Sumatera. Saya rasa sebenarnya publik ini solid, tapi mungkin tadi tidak terblow up begitu suaranya, atau mungkin bahkan ditutupi suaranya gitu. Nah, tapi kalau bicara soal solidaritas publik, saya selalu melihat pola di Indonesia ini mungkin beberapa tahun ke belakang, agar no viral no justice itu saya rasa betul adanya gitu. Berlaku ya? Betul. Kalau misalnya kita lihat kasus yang tidak diviralkan itu tidak terusut begitu Bang. Kalau yang saya lihat ya Bang, beberapa kasus yang ada. Nah, kalau kita lihat kemarin kasus Del Pedro misalnya, Del Pedro yang dikriminalisasi, akhirnya sekarang sudah bebas. Karena apa? Karena satu Indonesia semuanya bersuara mendukung Del Pedro dan kawan-kawan, akhirnya keluar. Tapi kita tidak puas sampai di sana, masih banyak teman-teman kita yang lain yang masih berjuang. Nah, sama halnya dengan kasusnya Andrius ini, saya rasa pola ini harus selalu kita gaungkan. Kalau memang itu yang pola yang berhasil di negeri ini. Kalau misalnya pola itu yang berhasil, maka kita harus solid semuanya untuk tetap menjaga atau terus menyuarakan atau memviralkan permasalahan-permasalahan ini yang bertentangan dengan keadilan. Makanya khususnya tadi mungkin Mas Pareh juga menyinggung masalah anak muda sekarang, kita di era yang arus informasi yang serba cepat, dan saya yakin semua generasi yang sekarang tidak ada lagi yang tidak megang gawai gitu ya, tidak megang gadget. Jadi
sekecil-kecilnya bersuara, sekecil-kecilnya perjuangan, Tetap harus suara ya. tetaplah sebuah suara begitu. Jadi meskipun followers kita cuma 10, Iya. followers kita cuma 100, tapi dari 100 orang tersebut yang akhirnya menyebar lagi Iya. ke 100 orang yang lain, 10 orang tadi menyebar ke 10 orang yang lain dan lain sebagainya. Saya rasa itu jadi sebuah senjata kita untuk bisa memperkuat diri dan mungkin memperkuat bahwa masyarakat sipil ini bukan nggak bisa dianggap remeh begitu, Ya, karena suara Vox Populi Vox Dei kan, kalau Tuhan. suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi di negara demokrasi ya suara rakyat itu yang jadi fondasi. Nah, maka saya harapannya ke depan ya masyarakat atau mungkin kita semua dapat bersolidaritas bersama, baik itu mengawal kasus Andri Yunus, mengawal kasus pelanggaran HAM yang lain dan lain sebagainya. Saya rasa kita punya responsibility itu. Bahkan sesimpel sederhana merepost Instagram saja yang simpel sekali Ya, begitu. betul. Itu hal yang paling sederhana untuk kita bersuara. Itu seperti itu, Mas. Dari Mas Jidan nih, selaku mahasiswa, bagaimana hari ini harapannya untuk para penonton dan pendengar barangkali agar kiranya kita bisa bersatu padu untuk kemudian bersuara dalam hal kebaikan dan kebenaran. Oke, melihat di zaman sekarang ini media yang menjadi platform komunikasi ataupun informasi tercepat adalah sosial media. Nah, artinya di sini sosial media sangat berpengaruh pada kejadian untuk sekarang ini, apalagi di zaman yang serba digital. Artinya pada saat ini pemuda ataupun masyarakat sipil sudah bisa mengetahui mana hal yang benar dan mana yang salah. Bahkan hal yang salah pun bisa dijadikan yang benar. Ya, Itulah yang berbahayanya dari era digital sekarang ini. Nah, di sini yang kita kuatkan bahwa sebuah informasi yang nantinya tersebar ataupun didapatkan oleh seorang itu kita harus bisa Memilah ya. menilah, mengulik secara halus ataupun secara lebih tajam lagi ya, lebih rinci agar bisa tahu kebenarannya bagaimana. Lalu melihat harapan yang terjadi di sini, saya sebagai mahasiswa yang mungkin sekarang masih aktif, yang dimana bahkan ancaman ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, mungkin bisa terjadi untuk keluarga kita yang terkait. Karena artinya di sini kita membela untuk hak individu kita, tapi juga menjadi hal yang was-was. Karena kita teringat bagaimana keluarga-keluarga yang di rumah dan yang lain, walaupun hanya kita yang bersuara. Karena identitas kita sekarang ini sudah dipegang oleh sosial media, itu pasti adalah sebuah pribadi diri kita. Nah, harapan yang pastinya terutama di tim penyelidik ya, untuk bisa membuka kasus ini secara transparansi kepada publik, yang artinya agar bisa membuat masyarakat bisa percaya lagi. Seperti yang dikatakan teman-teman tadi, apalagi Pak Dedi tadi, ini menjadi hal yang sering berulang. Artinya kasus ini mungkin hanya sampai setelah dapat pelakunya. Nah, apakah di belakangnya ada kepentingan-kepentingan yang lain ataupun aktor di balik utamanya? Lalu yang dipertanyakan bagaimana perlindungan terhadap para pembela HAM. Itu sih. Luar biasa ya segmen kali ini. Tentunya saya pribadi pun mendapatkan insight-insight baru terkait bagaimana solidaritas publik, kemudian pandangan hukum, dan berbagai kejadian yang berlaku terhadap orang pembela HAM. Artinya ini bukan main-main, dan ancaman bukan hanya kepada Andri Yunus, tapi bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya minta closing statement, dimulai dari Mas Fareh barangkali, untuk kawan-kawan dan juga untuk kita semua. Mungkin ya closing statement dari saya mengutip dari sebuah kata-kata dari Andri Yunus. Beliau pernah mengatakan, jika didiamkan, kita sebagai anak muda tidak ada jaminan yang pasti. Jaminan yang harus dipenuhi negara bahwa tidak ada terjadi lagi pelanggaran HAM. Artinya hari ini kita sebagai anak muda, kita harus mengawal segala hal kasus HAM yang terjadi. Mungkin itu dari kasus 98, kasus dari Munir, Marsinah, Wijitukul, dan teman-teman yang lainnya yang pernah terjadi. Kita gimana caranya kita kawal kasus itu sampai menang. Ya, kalau bahasa kami menang ya.
Nah, ya kan, ya bahasa aktivis lah ya mungkin entah sampai tuntas kan ya bisa aja. Intinya gimana caranya hari ini pelanggaran kasus HAM ini yang pernah terjadi yang sekarang, yang yang apa namanya dialami oleh Andri Yunus itu tidak terjadi ke depannya, ya kan. Ya mungkin kita kada tahu nanti kan setelah pulang ini nanti apakah ada Jangan lah terjadi ya kan. Semoga kita selamatkan ya kan. Nah, Amin. mungkin itu kata-kata dari Andri Yunus. Ya, Jadi Mas Dilan, bagaimana nih Oh, closing statement untuk segmen kali ini? Mungkin singkat saja bisa dikatakan menusuk ya. Demokrasi adalah sebuah harga mati, kan tetapi itu adalah sebuah kehidupan yang harus diperjuangkan. Biasa nih Mas Dilan. Jiwa-jiwa aktivis dan jiwa-jiwa mahasiswa itu masih kencang. Jadi Mas Tama, bagaimana buat closing statement di perbincangan kita kali ini? Saya rasa tadi sudah terangkum ya bahwa kita semua di barisan Andri Yunus, ya kan, kita gaungkan bersama tagar kami bersama Andri Yunus, kita kawal kasus ini untuk bisa ditegakkan seadil-adilnya oleh para penegak hukum. Kita hormati proses oleh APH yang sedang berjalan saat ini, dan kita berharap bahwa tadi kasus ini tidak bakal terulang kembali ke depan, begitu. Bahwa kita harap kasus Andri Yunus ini merupakan kasus yang terakhir yang terjadi, dan kita harap tidak akan berulang kembali. Kalau mungkin tadi teman-teman juga ada mengutip ya, kalau saya sering dengar itu di jalanan karena sering mendengar teman-teman berdemonstrasi ya, tunduk tertindas atau bangkit melawan sebab diam adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Jadi buat teman-teman, kalau hari ini masih memutuskan untuk diam, maka teman-teman juga termasuk dalam orang yang sepakat atau bahkan setuju dengan orang yang melakukan penyiraman air keras. Jadi saya harap kita semua dapat bersolidaritas bersama. Bahkan sudah saya sebutkan tadi, sesederhana kita hanya mengupload saja, baik itu di Instagram atau bahkan men-share ke grup atau bahkan ke teman kita, ini loh ada permasalahan ini dan sebagainya. Itu juga bagian dari kita menyuarakan. Jadi saya harap teman-teman tidak diam, teman-teman bisa terus ikut andil. Kita semua punya perannya masing-masing. Mas Andri punya peran untuk menyuarakan dan advokasi perlindungan HAM. Terus teman-teman yang lain juga punya peran yang lain, aparat penegak hukum juga punya peran untuk penegakan hukum. Jadi kita ambil peran kita untuk terus bersuara begitu teman-teman. Mungkin itu dari saya Mas Abdur. Luar biasa Mas Tama memang ya, aktivis, kemudian beliau ini juga aktif di berbagai macam gerakan. Bagi saya lihat sekarang lagi pengusaha ya. Luar biasa memang. Terakhir nih, kita dengarkan closing statement dari Abang Dedi, selaku akademisi dan juga praktisi hukum terkait berbagai macam keadaan yang hari ini terjadi di Indonesia. Baik, terima kasih ya host. Pertama-tama closing statement dari saya ya, dengan adanya kasus ini jangan sampai krisis kepercayaan publik itu Meningkat ya. menjadi bagian yang sangat kritikal lah di masyarakat. Artinya krisis kepercayaan publik itu menjadi hal yang utama yang kemudian untuk kita kawal sama-sama supaya negara ini tidak chaos, ya kan? Nah, prinsip utama penegakan hukum itu adalah menaati peraturan, melihat kepada rule-nya, sehingga berkaca dalam kasus kekerasan terhadap aktivis, saya kira ini sebagai akademisi saya turut prihatin, lalu menganggap persoalan ini adalah persoalan serius yang mencederai nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, dan inilah yang kemudian memberikan kebobrokan atas demokrasi kita, sehingga apapun bentuknya kejahatan terhadap kejahatan terhadap
pembungkaman terhadap aktivis itu seyogianya tidak boleh ada, dibenarkan, ya kan. Nah, terakhir sekali, penegakan hukum itu menjunjung tinggi marwah, nilai kepastian, dan kemudian menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Maka terakhir sekali, dengan kejujuran dan integritas tadi, kita berharap penegakan hukum yang dilakukan itu bisa akuntabel, transparan, dan bisa selesai dengan tuntas setransparan-transparannya, sehingga krisis kepercayaan publik tadi tidak turun, ya kan. Dan itu saya kira kita kawal sama-sama. Dan sebagai akademisi pun, terakhir saya berterima kasih pada Suara Selatan yang sudah mengundang, juga terima kasih sekali udah bisa bersama adik-adik kita kolaborasi dalam rangka berdialektika dan berdiskusi seperti ini. Saya kira ini bagus untuk menambah wawasan dan kemudian sama-sama menguatkan literasi kita di Banua, Kalimantan. Luar biasa kawan-kawan, segmen kali ini kita membahas tentang bagaimana pembungkaman, baik itu untuk aktivis, untuk masyarakat sipil, dan siapapun yang hari ini bersuara terhadap keadilan dan kebenaran. Sebagai penutup dari perbincangan kali ini, saya menyimpulkan satu kalimat. Ketika satu suara dibungkam, maka itu pertanda bahwa demokrasi sedang terancam dan kita semua sedang dalam bahaya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih.